students, with me again, Ma'am Artunit in English lesson. Yeah, today we are going to continue our English lesson in chapter 4, which the title is Come to My Birthday Please. Yeah, in this chapter there are 3 subtopics that we are going to learn. The first is to invite someone to do something. Second, to give instructions and to ask for permission. Jadi dalam bab ini kita mempelajari 3 topik. Yang pertama, bagaimana caranya mengundang seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya, memberikan instruksi dan meminta izin. Nah, yang pertama kita lihat dulu to invite someone. Information to share, it is used to invite someone to do something. Jadi di sini informasi yang dibagikan adalah bagaimana cara mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kita awali dengan will, ya, will you, for example, will you come to my birthday party tonight? Maukah Anda datang ke pesta ulang tahun saya malam ini? Atau bisa juga kita gunakan dengan modal would you accompany me to see the doctor tomorrow morning? Maukah Anda menemani saya menjumpai dokter besok pagi? Atau bisa kita gabungkan dengan kata like, ya, dengan would you like to, frasa would you like to, for example, would you like to come to my wedding party next week? Maukah Anda datang ke pesta pernikahan saya minggu depan? Please come to my house after school. Tolong datang ke rumah saya pulang sekolah. Nah, if someone give invitation to us, jika seseorang memberikan undangan kepada kita, of course we have to give respon. Tentu kita harus memberikan respon. Nah, respon di sini ada 2. Yang pertama, you can receive the invitation or refuse it. Ya, kita bisa menerima undangan tersebut atau menolak undangan tersebut. If we receive or accepting the invitation, we can say I would, I'd love to, or yes of course. But if we refuse the invitation, ya, kita juga menolaknya dengan cara sopan, ya. Kita katakan I'd like to, saya mau. But I can't, tapi saya tidak bisa. I have to, saya harus, ya. Misalnya, you can say saya harus melakukan sesuatu. I have to do something. Ya, or you can say I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. I already have an appointment. Saya sudah punya sebuah janji. Ya, itu dia, ya. Nah, second, let's see how to give instruction. Bagaimana caranya memberikan instruksi yang sederhana dalam bahasa Inggris. Formnya ada 2, positive form or negative form. Positive form diawali dengan kata kerja bentuk pertama, boleh diikuti frasa atau objek atau komplimen. Sedangkan negative formnya itu biasanya diawali dengan kata don't yang diikuti dengan infinitif, kata kerja bentuk dasar, diikuti dengan objek atau komplimen. Ya, untuk positif contohnya it's break time, stop working. Nah, kata stop di sini merupakan kata kerja bentuk pertama. Leave that for a while and let's go outside for some exercise. Leave that, leave, tinggalkanlah itu untuk sementara. Leave itu adalah kata kerja bentuk pertama. Remember, never put hot water in that new cup. Ingat, jangan pernah memasukkan air panas di cangkir yang baru itu. Nah, kata remember di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Untuk yang negatif, don't forget to bring your examination card. Jangan lupa membawa kartu ujian Anda. Ya, ini misalnya untuk mengikuti ujian maka diberikan instruksi untuk tidak melupakan, ya. Don't itu bentuk negatif, sedangkan forget adalah kata kerja bentuk dasar. Don't forget to wear a t-shirt. We will play outside games there. Ya, jangan lupa untuk menggunakan pakaian t-shirt karena kita akan bermain game di luar ruangan. Don't do cheating when doing the examination. Ya, jangan mencontek ketika sedang ujian. Nah, don't itu bentuk negatif, do itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, topik yang ketiga adalah bagaimana cara ask for permission, meminta izin, tentu dengan cara yang sopan, ya. Information to say here is used to ask permission to someone, meminta izin kepada seseorang. Nah, ini bisa kita awali dengan kata may I, can I, could I, ya, could you, ya. For example, may I borrow your dictionary please? Bolehkah saya maaf anak-anak kami, saya ulangi, bolehkah saya meminjam kamus Anda?
Second, can I use your pen? Bolehkah saya pakai pulpen Anda? Could you explain it once again please? Nah, ini misalnya kepada guru ya. Bisa tolong dijelaskan sekali lagi? Would you like to give me a free time for one day? Maukah Anda memberikan saya waktu bebas untuk 1 hari? Ya. Nah, kemudian jika seseorang asks something, ya, meminta sesuatu, meminta izin kepada kita, of course we have to give respon, ya. Kita juga harus memberikan respon. Ya, responnya di sini ada 2, accepting or refusing. Ya, bisa menerima dan juga bisa menolak. Jika kita menerima permintaan izin daripada seseorang, maka kita respon dengan mengatakan sure, no problem, tentu, tidak apa-apa. Atau alright, baiklah. Atau well, sure, baiklah, tentu. Tetapi jika kita refusing, menolak, maka itu juga kita tolak dengan sopan. Kita katakan sorry, maaf. I'm sorry, but maaf, tetapi, ya, itu dilanjutkan dengan kalimat yang ingin kita sampaikan dalam menolak permohonan izin dari seseorang. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini.